يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Karena hadirin sekalian, ya, apabila seseorang, ya, nantinya ketika dia kembali kepada Allah, ibadahnya tidak sempurna, ya, keimanannya ada cacatnya, ya, maka dia akan rugi. Bagaimana kerugian yang Allah gambarkan kepada orang-orang kafir? Ya. Orang di dalam neraka dia teriak. Ya. Allah gambarkan dalam surat Fatir, wahum yastarikhuna fiha. Sekarang, kalau sekarang dia bersenang-senang hidup di dunia. Orang-orang kafir dia bersenang-senang, yatamatta'un wa ya'kulun. Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Mereka bersenang-senang, makan-makan. Ya, makan makanan. Jadi apa yang bergerak semua dia makan. Benar enggak? Sebagaimana Allah gambarkan, yatamatta'un wa ya'kulun. Apa yang bergerak dia makan. Dia tidak peduli halal dan haram. Beda dengan kita kaum muslimin. Orang yang beriman dia menahan dirinya dari perkara-perkara yang haram. Dia menahan dirinya dari makanan-makanan yang diharamkan Allah. Itu orang yang beriman. Tapi orang kafir, Allah gambarkan ya'kulun wa yatamatta'un. Mereka makan bersenang-senang hidupnya. Juga dia bersenang-senang walaupun kesenangan jalur yang dia tempuh, jalur yang tidak benar. Ya. Kita boleh bersenang-senang dengan istri kita, ya, dengan istri kita. Kita boleh bersenang-senang dengan jalur syar'i. Tetap orang beriman juga bersenang-senang, bergembira, tamasya, boleh kita bepergian, ya, berlibur, tapi di atas batas-batas syariat. Tidak boleh kita keluar darinya. Tapi yang Allah maksudkan orang-orang kafir, mereka bebas, tidak mau diatur. Makanya orang yang tidak mau diatur oleh Allah di dunia, dia di akhirat harus patuh, harus siap menerima apa yang akan dibalas baginya. Makanya kalau di akhirat, di dunia dia tidak mau patuh kepada Allah, di akhirat dia harus patuh. Kalau dia disuruh masuk neraka harus masuk, gak ada pilihan. Disuruh minum dari air, darah dan nanah, harus minum. Disuguhkan kepadanya air yang mendidih, ya, ma'un hamim, air yang mendidih. Ya, makanya penghuni neraka itu Allah gambarkan, wahum yastarikhuna fiha. Sekarang dia bersenang-senang di dunia. Dia tidak peduli. Tapi di sana nanti dia teriak. Yastarikhuna fiha beda dengan sih. Saha yasihu itu teriak juga, bahasa Arab. Tapi kalau yastarikhun, dia berteriak sekencang-kencangnya, pokoknya teriakannya. Apa yang dia katakan? Rabbana, Rabbana. Ketika di dunia dia tidak mau, diajak untuk mentauhidkan Allah, tidak mau. Tapi di akhirat dia mau mentauhidkannya. Rabbana, dia mengatakan, ya Rabb kami. Baru dia mau mengakuinya. Maka hadirin sudah terlambat. Kalau di akhirat orang baru sadar, sudah masuk neraka baru sadar, sudah terlambat. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana. Kalau sekarang, tapi di akhirat nanti dia mau memurnikan tauhidnya. Dia hanya memanggil Allah, tidak memanggil lagi sesembahannya. Tidak lagi dia panggil berhalanya yang dia sembah. Tidak lagi dia panggil kuburan yang dijadikan, ya, tempat dia beribadah. Tidak ada lagi dia panggil. Yang dia panggil siapa? Rabbuna, Rabbana, ya Rabb kami, Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah terlambat. Bahkan Allah sebutkan, walau anna lahum ma fil ardi jami'a. Seandainya dia punya harta sepenuh bumi, ya, bahkan dia memiliki emas sepenuh bumi, liyaftadu bihi, untuk menebus dirinya dari azab Allah pada hari kiamat, la yuqbala min, Allah tidak terima.
Ya, siapa yang punya emas sepenuh bumi? Tidak ada yang punya. Maka hadirin sekalian, perkara akhirat adalah perkara yang luar biasa. Ya. Jadi busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dia tidak akan pernah merasakan takut. Kenapa? Karena semasa hidupnya tapi harus beramal. Ya. Tidak cukup hanya beriman, tapi harus beramal. Ya. Walaupun amal itu termasuk daripada iman. Jadi orang yang di dunia tidak mau diatur oleh Allah, maka di akhirat dia siap diatur. Disuruh masuk neraka, tidak ada pilihan, harus masuk. Ya, disuguhkan minuman yang mendidih, dia harus meminum. Ketika minuman itu didekatkan, faqatta'a am'a'ahum, ususnya hancur. Apakah dia mati? Tidak. Karena Allah gambarkan dalam neraka itu, wa man ya'tihi mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang datang pada hari kiamat, dalam surat Thaha Allah jelaskan, sebagai seorang mujrim, apakah dia orang kafir atau semasa hidupnya di dunia banyak melakukan kemaksiatan, tidak bertaubat kepada Allah. Ya. Maka la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati dan tidak hidup. Bayangkan, tidak mati dan tidak hidup. Ya. Dalam tafsir disebutkan la yamutu fiha hatta yastarih minal adab. Dia tidak mati di dalamnya. Seandainya dia mati, dia terbebas, bebas dari azab, ya kan? Kalau orang mati bebas dari siksaan. Tapi ini tidak mati. Wala yahya, dan tidak hidup di dalamnya, ay hayatan thayyibah. Tidak hidup di dalamnya yang dimaksudkan adalah kehidupan yang baik. Hidup, tapi hidup di atas penderitaan. Hidup di atas kesengsaraan. Ya. Maka hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menyeru, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, ya, orang-orang yang di luar Islam, orang-orang yang lalai, kita ajak agar mereka menjadi ingat. Kalau kita mengajak tetangga kita, ya, yang bermaksiat kepada Allah, kita ajak agar dia bertaubat, ini bentuk rasa kasih sayang kita kepada mereka. Karena nasihat itu bermanfaat sekarang. Kalau dia sudah mati, tidak ada lagi manfaatnya. Bayangkan, dia menangis. La yajzi walidun an waladih. Seorang ayah tidak bisa membantu anaknya, walaupun anak yang dia cintai. Kalau ditakdirkan anaknya menjadi penghuni neraka, maka dia tidak bisa membantu, tidak bisa buat apa-apa. Demikian juga wala mauludin huwa jazin an walidin syai'ah. Demikian juga seorang anak, walaupun orang tua yang dia cintai, dia tidak bisa membantunya, tidak bisa menolongnya. Maka bagaimana caranya? Dari sekarang kita bentuk keluarga kita, bukan kita sendirian, tapi keluarga kita. Bagaimana istri kita, anak-anak kita, kita jadikan mereka anak-anak atau keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah kumpulkan kembali di surga. Karena di akhirat nanti akan saling melihat, penghuni neraka akan melihat kepada penghuni surga. Dalam surat Al-A'raf Allah jelaskan. Bayangkan, penghuni neraka minta an afidhu alaina minal ma', kami minta air sedikit. Dilihat kesenangan orang yang berada di surga, bersenang-senang. Yang di neraka dia minta. Maka penghuni surga mengatakan, innallah harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan ini kepada orang-orang yang kafir. Ya, maka hadirin, bentuk rahmah kita, kasih sayang kita kepada umat Nabi SAW, ya, adalah mengajak mereka kepada Islam, mengajak mereka untuk bertaubat kepada Allah, ya, sebelum terlambat, sebelum ruh sampai di tenggorokan, qabla an yugharghir. Jadi taubat itu bermanfaat, ya, kalau seandainya ruh belum sampai di tenggorokannya. Bagaimana Fir'aun? Coba bayangkan, kejamnya Fir'aun, kemaksiatan yang dia lakukan Fir'aun itu, yang pertama disebutkan dalam tafsir, Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwasanya di antaranya yang pertama dia mengaku dirinya Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, apa yang dia lakukan? Dia menindas Bani Israel. Ya kan? Makanya Allah perintahkan
Nabi Musa untuk bawa lari Bani Israel. Asri bi'ibadi lailan, bawa lari hamba-hambaku pada malam hari. Supaya dia lepas daripada penindasan. Ya. Kalau bahasa kita sekarang dijajah, ya. Dijajah. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk bawa lari? Karena ketika itu tidak mampu melawan. Dan tidak mungkin melihat maslahat yang lebih besar bawa lari. Bukan modal batu lawan tank, tidak bisa. Jadi Islam itu punya strategi. Harus diutus dulu. Zaman Rasulullah SAW diutus oleh Nabi SAW. Diutus beberapa sahabat untuk mengintai bagaimana kekuatan lawan. Jadi bukan main semangat. Tidak boleh dalam Islam itu, tidak ada ajaran seperti itu. Itu konyol. Maka harus punya siasah. Dia harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Makanya Nabiullah Musa alaihissalam Allah perintahkan kepadanya, asri bi'ibadi, bawa lari hamba-hambaku, agar selamat dari kezaliman Fir'aun dan bala tentaranya. Tidak puas Fir'aun ketika mengetahui bahwasanya Bani Israel sudah dilari, tidak puas dia dikejar. Ya, dia kejar sampai ketika itu Nabi Musa bersama Bani Israel, di depannya lautan, di belakangnya tentara Firaun. Maka apa kata Bani Israel ketika itu? Inna lamudrakun, kita akan tertangkap. Maka Nabiullah Musa alaihissalam mengatakan, enggak, saya punya tongkat. Tidak. Beliau tidak menunjukkan kekuatan dirinya di hadapan pengikutnya. Tapi beliau mengatakan, inna ma'iya rabbi, bersamaku ada Allah. Untuk menanamkan akidah yang benar kepada pengikutnya. Bukan saya punya tongkat, bisa saya lempar, bisa jadi ular. Tidak. Tapi Nabiullah Musa alaihissalam menanamkan akidah yang benar, karena ini perkara yang luar biasa, yang harus dimiliki oleh setiap orang. Walaupun dia selamat dari kejaran Firaun, kalau dia mati di atas kesyirikan, karena dia akan mati juga, maka dia tidak akan selamat, belum selamat. Maka Nabiullah Musa alaihissalam mendidik agar Bani Israel bagaimana mereka mentauhidkan Allah. Maka apa kata Nabi Musa alaihissalam? Inna ma'iya rabbi, bersamaku ada Rabbku, ada Allah. Sayahdin, maka Allah akan memberi kita solusi, ada jalur. Allah akan berikan kita petunjuk. Dan ini janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan solusi dari berbagai macam kesulitan. Maka Allah firmankan kepada Nabi Musa alaihissalam, idrib bihadzal bahar, pukul lautan. Disuruh pukul lautan. Kalau kita masih mikir, mikir. Ini Fir'aun, bala tentaranya, kok lautan yang disuruh pukul? Kalau kita mikir. Tapi kalau Nabi ini adalah sifatnya, dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan, tidak pertimbangkan dulu. Setiap perintah mereka langsung laksanakan. Berbeda dengan kita. Terkadang kita pikir-pikir dulu, ini menguntungkan apa merugikan? Tapi para nabi tidak. Kalau Allah perintahkan, dia langsung laksanakan. Maka hadirin sekalian, kalau kita ingin selamat, itu syaratnya. Apa yang diperintahkan, laksanakan sebatas kemampuan kita. Apa yang dilarang, tinggalkan. Tinggalkan secara utuh. Maka ketika Allah perintahkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, idrib bihadzal bahar, pukul lautan. Famfalaqa, laut itu terbelah. Bayangkan. Tidak masuk logika. Jadi agama tidak boleh pakai logika. Maka orang yang pakai logika dalam memahami agama bisa bisa keluar, bisa menyimpang dari jalan yang lurus. Berapa banyak orang yang telah menyimpang dari jalan yang lurus karena pakai akalnya. Jadi laut itu secara manusiawi tidak mungkin bisa terbelah, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak sehingga laut itu terbelah. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam bersama Bani Israel melintas, melewati jalan-jalan itu. Bukan satu terbelah, famfalaqa, dia terbelah-belah laut itu. Karena kalau satu, mungkin yang di belakang bisa ketangkap, kan? Kalau seandainya cuma satu terbelah, karena banyak Bani Israel ini,
Jadi Allah itu memahami hambanya, ya. Kebutuhan kebutuhan hambanya itu Allah ketahui, sehingga laut itu bukan hanya satu terbelah, dia bahkan terbelah-belah laut itu, sehingga mereka tidak desak-desakan. Ya. Akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam masuk melintas lautan, ya, melewati lautan. Lalu Fir'aun ikut di belakangnya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala satukan kembali laut. Jadi Fir'aun itu yang tadinya sombong, ya, dia memanggil Perdana Menterinya untuk buat satu tempat yang tinggi. Dia ingin, karena yang di bumi dia sudah kalahkan, dia ingin memerangi penduduk langit. Subhanallah, bagaimana zalimnya, coba bayangkan kezalimannya. Tapi ketika dia mau tenggelam, apa yang dia katakan? Amantu, aku beriman. Apakah diterima keimanannya? Tidak. Ya, makanya iman itu akan diterima qabla an yugharghir. Taubat akan diterima sebelum ruh sampai di tenggorokan. Ya, maka hadirin sekalian, kalau kita sadari hari ini bahwasanya amal ibadah kita belum sempurna, maka kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Ya, agar perjalanan akhirat kita, ya, perjalanan hidup, ya, menuju akhirat kita menjadi perjalanan yang membahagiakan. Jadi keimanan Fir'aun, walaupun dia mengakui ketika itu amantu bi annahu la ilaha, yang mengatakan, Allah ceritakan di dalam surat Yunus, aku beriman bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali apa yang disembah oleh Bani Israel, tapi Allah tidak terima lagi. Al-an wa qad asaita min qabl. Sekarang kamu mau beriman, padahal sebelumnya ketika diajak kamu tidak mau. Ya. Makanya orang-orang yang di luar Islam, kalau dia ingin selamat, Nabi katakan aslim, masuklah Islam maka kamu akan selamat. Ini dakwahnya Nabi. Demikian juga kita sekarang, ya. Kita mengajak mereka, ya, mengajak keluarga kita, ya, agar bagaimana mereka mengamalkan, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau yang belum beriman kita ajak, bagaimana supaya dia mau beriman? Mengajak, bukan memaksa. Jadi tidak boleh memaksa, mengajak boleh. Ya. Kenapa? Tanda sayang kita kepada mereka. Karena kita akan melihat nanti mereka menjerit di dalamnya, menangis di dalamnya, bukan air mata yang keluar, darah yang keluar Allah tidak terima. Karena Allah telah firmankan dalam Al-Quran, la ta'tadzirul yaum, hari ini tidak ada alasan. Alasan apapun tidak diterima. Ya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya balasannya sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan. Maka hadirin, ya, sekarang, ya, waktunya, saatnya, sisa umur yang Allah berikan untuk kebahagiaan kita yang kekal. Ini sekarang kita persiapkan diri kita, harus berkorban sedikit, ya, demi kebahagiaan kita yang selama-lamanya. Kebahagiaan, kenikmatan surga, kenikmatan yang kekal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, ya, surga itu adalah untuk kehidupan yang kekal. Tapi dunia diciptakan ini untuk suatu saat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Idza zulzilatil ard ay hurrikat. Apabila bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Telah kita saksikan, ya. Hanya beberapa goncangan bagaimana kondisi manusia. Bagaimana di Palu. Ya, telah kita saksikan walaupun melalui media. Bagaimana ketika lautan meluap. Telah kita lihat tsunami. Itu bukan kiamat, itu masih tanda-tanda kecil. Belum kiamat yang besar, yang sesungguhnya. Akan meluap lautan itu, ya, dengan akan menenggelamkan bumi semuanya nantinya. Ya, dan hari itu pasti akan terjadi. Maka hadirin sekalian, ya, bukan kita lari dan takut darinya, tapi hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi itu semua. Ya, semoga perjalanan kita mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya.